Halo, perkenalkan nama saya Nurfa Nur Hikmah dengan NIM D1B1212221 dari kelas E angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Nah, pelayanan farmasi di setiap rumah sakit ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan tepat. Nah, pemenuhan tanggung jawab ini ditingkatkan melalui keterlibatan apoteker dalam semua aspek dari penggunaan obat. Nah, apoteker itu sangat bertanggung jawab untuk pengembangan semua kebijakan pengendalian penggunaan obat dengan berkonsultasi dengan profesional lain dan interdisiplin yang sesuai dalam rumah sakit. Nah, pengawasan terhadap persediaan yang dikenal juga sebagai inventory control. Nah, inventory control ini adalah suatu sistem untuk menjaga agar persediaan obat selalu ada untuk waktu yang telah ditentukan dan merupakan bagian yang penting dari sistem suplai obat. Nah, adapun dari tujuan inventory control ini itu untuk menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Oleh karena itu, stok opnam harus seimbang dengan permintaan yang didasarkan atas satu waktu tertentu. Nah, selain itu ada tujuan sistem pengendalian persediaan obat, yaitu menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Nah, selain itu, sistem pengendalian obat juga memiliki manfaat sebagai melindungi dari kerugian. Persediaan itu dapat melindungi dari berbagai fluktuasi dari permintaan dan penawaran. Nah, jika distribusi obat dari pemasok terlambat atau permintaan tiba-tiba meningkat seperti pada kasus penyakit endemik tertentu, maka sistem persediaan yang baik dapat melindungi persediaan dari stok kosong. Kemudian memungkinkan pembelian dalam jumlah yang besar. Nah, harga unit-unit dari obat dengan sistem manufaktur biasanya lebih rendah dan hal tersebut dihasilkan dari sistem persediaan yang baik. Kemudian yang ketiga itu minimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat. Nah, sistem persediaan obat dapat meningkatkan ketersediaan obat secara optimal sehingga pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Kemudian meningkatkan efisiensi transportasi. Nah, jika tidak ada sistem persediaan, maka akan terjadi pemesanan obat secara berulang-ulang sehingga biaya transportasi itu meningkat. Nah, adapun masalah pengendalian persediaan seperti masalah klasik. Nah, masalah klasik dari pengendalian persediaan itu bagaimana cara menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tentang persediaan baik dalam jumlah maupun waktu. Pemesanannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan biaya-biaya variabel seperti biaya penyimpanannya. Nah, biaya variabel yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan antara lain seperti biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, biaya risiko, biaya risiko kerusakan, biaya keuangan, dan biaya pajak persediaan. Kemudian kita harus juga memperhatikan biaya pemesanannya. Nah, setiap kali suatu bahan atau obat dipesan akan menanggung biaya pemesanan seperti biaya teleponnya, biaya pemrosesan upah, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan penerimaan, dan biaya pengiriman ke gudang. Kemudian kita harus memperhatikan biaya penyiapannya juga. Nah, biaya yang harus ditanggung oleh pabrik dalam memproduksi suatu komponen apabila bahan-bahan tersebut tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri, seperti biaya-biaya mesin tidak terpakai, persiapan tenaga kerja langsung, menjadwalkan ekspedisi. Kemudian biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Nah, biaya ini terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas bahan tersebut. Nah, seperti adanya biaya karena pemesanan khusus, biaya kegiatan administrasi, kehilangan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada model-model pengendalian persediaan. Dia itu terdapat dua model dasar dalam pengendalian persediaan. Yang pertama itu ada sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik, pengendalian persediaan dilakukan dengan cara mengecek persediaan secara berkala pada interval waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap kuartal. Nah, pada setiap periode, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan dan kemudian memesan barang baru berdasarkan tingkat persediaan yang ada.
Nah, yang kedua ada sistem perpetual. Nah, dalam sistem perpetual, persediaan dipantau secara terus-menerus setiap saat ada transaksi, baik penerimaan barang maupun pengeluaran barang. Nah, sistem ini biasanya didukung oleh teknologi atau perangkat lunak yang secara otomatis mengupdate jumlah persediaan setiap transaksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada frekuensi pembaruan, sistem periodik ini dilakukan pada interval tertentu, sedangkan sistem perpetual dilakukan secara terus-menerus. Nah, berdasarkan keakurat data, sistem perpetual ini memberikan data yang lebih akurat dan up to date mengenai persediaan. Nah, sementara sistem periodik bergantung pada pengecekan manual. Berdasarkan dalam biaya dan sumber dayanya, sistem periodik cenderung lebih murah dalam implementasi karena tidak memerlukan teknologi canggih, sementara sistem perpetual itu membutuhkan perangkat lunak atau teknologi yang lebih kompleks dan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada sistem pengendalian persediaan. Nah, ada beberapa sistem pengendalian persediaan yaitu menggunakan metode ABC atau Always Better Control. Nah, salah satu pengendalian persediaan ini itu adalah dengan metode ABC atau analisis Pareto. Nah, analisis ABC ini menekankan kepada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi atau mahal. Nah, sistem analisis ABC ini berguna dalam sistem pengolahan obat, yaitu dapat menimbulkan frekuensi pemesanan dan menentukan prioritas pemesanan berdasarkan nilai atau harga obat. Baik, adapun langkah-langkah menentukan kelompok ABC. Yang pertama itu hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara kuantum obat dikali harga obat. Kemudian yang kedua, tentukan rankingnya mulai dari dana terbesar sampai ke terkecil. Kemudian yang ketiga, hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, itu hitung kumulasi persennya. Kemudian yang kelima, itu obat kelompok A termasuk dalam kumulasi 75%, sedangkan kelompok B itu termasuk dalam kumulasi kurang dari 75% sampai dengan 95%. Sedangkan obat kelompok C itu termasuk dalam kumulasi kurang lebih 95% sampai dengan 100%. Nah, yang kedua ada metode analisis Venn. Nah, klasifikasi barang persediaan menjadi golongan Venn itu vital, esensial, dan non-esensial ditentukan oleh faktor makro, misalnya peraturan pemerintahan atau data epidemiologi wilayah. Kemudian ada dalam faktor mikro, misalnya jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit bersangkutan. Kemudian adapun kategori obat-obat dalam sistem Venn yaitu yang pertama V atau vital adalah obat-obat yang termasuk dalam potensial life-saving drugs, mempunyai efek penarikan secara signifikan atau sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Kemudian E atau esensial adalah obat-obat yang efektif untuk mengurangi kesakitan, namun demikian sangat signifikan untuk bermacam-macam obat, tapi tidak vital untuk penyediaan sistem kesehatan dasar, analisis Venn. Kemudian untuk N atau non-esensial itu adalah obat-obat yang digunakan untuk penyakit minor atau penyakit tertentu yang diefikasikan masih diragukan. Nah, termasuk terhitung mempunyai biaya yang tinggi untuk memperoleh keuntungan terapeutik. Nah, langkah-langkah menentukan Venn itu yang pertama menyusun kriteria menentukan Venn, menyediakan data pola penyakit, dan merujuk pada pedoman pengobatan. Selanjutnya ada teknik-teknik pengendalian. Yang pertama teknik manual, yang kedua buku kebutuhan. Nah, buku kebutuhan ini adalah daftar barang yang perlu dipesan di apotek. Buku kebutuhan biasanya terdiri dari sebuah buku catatan yang disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Apoteker atau asisten apoteker itu mencatat nama produk atau obat yang sudah habis atau hampir habis. Nah, mencapai tingkat minimum dari obat yang bersangkutan dengan melihat kartu induk atau gudang ataupun kartu obat di bagian peracikan yang dipesan di PBF. Nah, ini juga sebagai pemasok yang dapat dilihat di kartu obat tersebut. Nah, apoteker atau asisten apoteker yang bertanggung jawab atas persediaan obat,
Kemudian melakukan pemesanan kepada PBF dan mencari informasi yang tercatat di dalam kartu stok barang yang dimaksud. Nah, kemudian stiker harga. Nah, stiker harga dengan warna dapat digunakan untuk menunjukkan masa ketika suatu produk itu diterima. Nah, lamanya waktu sebuah barang berada dalam persediaan memberikan petunjuk secara kasar mengenai jumlah barang yang dibutuhkan dan apakah barang harus dihentikan. Stiker bertanggal merupakan pengembangan lebih lanjut dengan mencatat tanggal di faktur penerimaan pada stiker. Kemudian tingkat maksimal minimal. Nah, dalam metode ini tingkat persediaan obat minimal dan maksimal itu ditentukan dengan mencatatnya pada kartu gudang ataupun kartu di bagian peracikan untuk setiap obat produk dalam persediaan. Nah, tingkat minimal ini sebuah produk ditentukan pada titik pemesanan ulangnya. Nah, tingkat maksimal sebuah produk ditentukan oleh permintaan atas produk dan tingkat perputaran yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada kartu stok. Nah, kartu stok ini memiliki beberapa macam kartu stok diperlukan untuk pengendalian persediaan barang. Ada beberapa macam kartu stok. Yang pertama ada kartu stok gudang. Nah, kartu ini untuk mencatat keluar masuknya barang di gudang. Kemudian ada kartu stok peracikan. Kartu ini untuk mencatat keluar masuknya barang atau obat di ruang peracikan dan pelayanan. Kemudian ada kartu penandaan obat bertanggal kadaluarsa, yaitu untuk barang atau obat yang memiliki tanggal kadaluarsa di samping dicatat di kartu gudang, juga dicatat di kartu penandaan obat bertanggal kadaluarsa. Nah, untuk mengetahui obat-obat yang kadaluarsa, misalnya 3 bulan, misalnya itu 3 bulan lagi dari bulan ini. Nah, apoteker tinggal mengambil sebuah kartu yang kadaluarsanya seperti yang dilihat tersebut. Yang selanjutnya dapat melihat keadaan barang tersebut di gudang maupun di ruang peracikan dan pelayanan. Kemudian ada kartu inventari barang. Nah, kartu aktiva tetap adalah suatu cara untuk mengawasi semua barang inventaris apotek yang merupakan aktiva tetap. Nah, kemudian yang terakhir ada komputerisasi. Nah, sistem komputerisasi ini memungkinkan apotek atau farmasi rumah sakit melakukan pengendalian persediaan secara terus-menerus seperti halnya dalam sistem kartu barang, atau setiap ada transaksi barang masuk dan faktur pembelian dan barang keluar dan hasil penjualan selalu harus dicatat di kartu barang detik. Kemudian selanjutnya ada indikator efisiensi pengendalian. Nah, dalam pengendalian persediaan farmasi, parameter keberhasilannya dapat dilihat dari indikator efisiensi pengendalian yang meliputi yang pertama, ketetapan perencanaan, melihat dari satu item obat dalam perencanaan dengan jumlah barang dan item tersebut dalam kenyataan pemakaian. Kemudian yang kedua ada kecukupan obat. Nah, jumlah bulan yang menunjukkan antisipasi lamanya stok obat yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada stok berlebih. Nah, stok obat yang kecukupan obatnya lebih dari 18 bulan. Kemudian yang keempat ada stok kosong. Nah, jumlah stok akhir adalah 0. Kemudian yang kelima ada stok mati atau stok obat yang dalam 3 bulan atau lebih tidak dipakai. Kemudian yang keenam ada TOR atau pemutaran modal yang terjadi selama 1 tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.